Trader ini bukan yang paling sering trading, tapi dia salah satu yang paling konsisten di dunia. Namanya Mark Minervini, bukan trader yang suka flexing, bukan juga trader yang terlihat agresif. Tapi dalam satu periode kompetisi trading, dia mencatat profit lebih dari 150% dalam waktu singkat dengan risk yang sangat terkontrol. Dan menariknya, dia selalu mengatakan satu hal. Masalah terbesar trader bukan kurang pintar, tapi terlalu sering mengikuti feeling. Video ini bukan tentang setup rahasia, bukan tentang indikator baru, tapi tentang bagaimana konsistensi itu dibangun lewat aturan, bukan lewat emosi. Kalau kamu merasa sering tahu harusnya nggak entry, tapi tetap entry, sering melanggar plan walau sudah punya sistem, atau sering berkata, perasaanku bilang naik, dengerin sampai akhir, karena kisah ini bisa mengubah cara kamu melihat trading. Mark Minervini bukan trader instan sukses. Di awal karirnya, dia juga mengalami hal yang sama seperti trader kebanyakan. Loss beruntun, ganti-ganti metode, dan sering menyalahkan market. Dia pernah kehilangan sebagian besar modalnya, dan di titik itu, dia sadar satu hal penting. Setiap kali aku loss besar, itu bukan karena market, tapi karena aku melanggar aturanku sendiri. Bukan karena kurang indikator, bukan karena market manipulatif, tapi karena entry terlalu cepat, tidak sabar menunggu konfirmasi, dan membiarkan harapan menggantikan logika. Disinilah perjalanannya berubah. Dia berhenti mencari setup sempurna dan mulai membangun aturan yang ketat. Mark Minervini melakukan sesuatu yang jarang dilakukan trader. Dia membuat aturan sebelum masuk market, bukan saat market sudah bergerak. Setiap trade harus menjawab, kenapa entry? Di mana salahnya? Berapa resiko maksimal? Dan kalau satu saja tidak terpenuhi, dia tidak trading. Bahkan saat market terlihat sangat cantik. Disinilah banyak trader gagal paham. Kita sering berpikir, kalau nggak entry sekarang, nanti ketinggalan. Sementara Minervini berpikir, kalau aku salah, aku harus keluar cepat tanpa drama. Dia tidak mengejar semua peluang. Dia hanya mengambil peluang yang sesuai dengan aturannya. Dan menariknya, dia mengakui, aku sering benar, bukan karena feelingku tepat, tapi karena aku cepat keluar saat feelingku salah. Hasil dari pendekatan ini bukan langsung profit besar. Yang muncul pertama justru loss kecil, win kecil, equity yang naik pelan, tapi stabil. Dan dari stabilitas itulah, ketika momentum besar datang, profit besar muncul sebagai hasil samping, bukan tujuan utama. Inilah kenapa Minervini dikenal, bukan trader yang sering pamer win rate, tapi trader dengan drawdown yang terkontrol. Dia tidak takut loss, dia takut melanggar aturan. Ini perbedaan mindset yang sangat dalam. Di titik ini, kita harus jujur ke diri sendiri. Banyak trader berkata, aku sudah punya sistem. Tapi pertanyaannya, apakah sistem itu tetap dipakai saat loss? Atau hanya dipakai saat percaya diri? Kebanyakan trader entry berdasarkan emosi, lalu mencari pembenaran di chart. Sementara Minervini membuat aturan di kondisi tenang, lalu mematuhi aturan itu di kondisi sulit. Inilah perbedaan trader konsisten dan trader emosional. 3 pelajaran utama dari Mark Minervini, yaitu yang pertama, konsistensi datang dari aturan, bukan feeling. Minervini tidak menghilangkan emosi, dia mengurangi dampaknya dengan aturan. Kalau kamu sering melanggar plan, masalahnya bukan di market, tapi di ketiadaan batas yang tegas. Kedua, loss kecil adalah harga bertahan. Dia tidak malu cut loss, dia malu kalau loss kecil berubah jadi bencana. Trader gagal bukan karena sering salah, tapi karena tidak mau mengakui kesalahan cepat. Ketiga, tidak trading juga keputusan. Minervini sering tidak melakukan apa-apa, dan itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Tidak semua hari harus profit, tapi setiap hari harus disiplin. Kisah Mark Minervini mengajarkan satu pesan besar.
Trader konsisten bukan yang paling berani, tapi yang paling patuh pada aturannya sendiri. Kalau kamu hari ini sering melanggar plan, sering entry karena takut ketinggalan, sering menyalahkan market, mungkin bukan strategi yang perlu diganti, tapi cara kamu menghormati aturanmu sendiri. Kalau kamu masih berjuang membangun disiplin, tulis di komentar, "Aku sedang belajar patuh." Karena di market, yang bertahan bukan yang paling cepat kaya, tapi yang paling konsisten menjaga dirinya sendiri.